Video kali ini Agi akan bagikan media pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sebelum kita bahas jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, kita harus tahu dulu pengertian perkembangbiakan. Untuk lebih jelasnya, tetap stay di channel Agi ya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Ada yang tahu apa itu pengertian perkembangbiakan? Yuk kita cari tahu. Perkembangbiakan adalah proses bertambahnya jumlah makhluk hidup atau kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Contohnya, pohon pisang mengalami proses perkembangbiakan sehingga jumlahnya bertambah dari 1 menjadi 2 atau 3 pohon pisang. Sekarang kita sudah paham pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita masuk lagi kepada jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2 jenis. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Yang kedua, perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan tanpa melewati proses perkawinan. Tumbuhan baru yang terbentuk berasal dari perkembangan bagian tertentu dari tubuh tumbuhan induk. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi 2 macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terjadi tanpa adanya bantuan oleh manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ada 8 macam, yaitu spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal atau rizoma, stolon atau geragi, tunas, tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi akan tumbuh akar serabut yang membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kedua adalah spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Yaitunya lumut, paku atau tumbuhan pakis, dan suplir. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan bagian akar sebagai alat perkembangbiakan. Selain itu, akarnya dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan bunga dahlia. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi.
Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima adalah stolon atau geragi. Geragi merupakan proses perkembangbiakan yang mana bagian batang pada tumbuhan tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tumbuh menjadi tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara geragi atau stolon adalah stroberi, arbe, dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif yang keenam adalah tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan tersebut, sehingga membentuk tumbuhan baru atau rumpun baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah tebu, pisang, dan bambu. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang ketujuh adalah tunas adventif. Adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedelapan adalah rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal merupakan bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar dengan batang yang berbentuk beruas-ruas. Di setiap ruas dapat tumbuh tunas. Bagian yang menghubungkan tumbuhan satu dengan yang lainnya disebut dengan rizoma. Rizoma yang menghubungkan tumbuhan tersebut bukanlah akar, yang sebenarnya adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Demikianlah pembahasan kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Jangan lupa bagikan video AG kepada teman-teman yang lain sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang sama dengan kita. Ingat, berbagi itu adalah perbuatan yang baik. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih.